Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang penyakit asites. Cara mengobati penyakit asites secara alami, gejala, penyebab, dan pantangan untuk penderita penyakit asites. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi di dalam acara The Cure Home Remedy dan saya Sheikh Muhammad Syafiqul Islam. Apa itu asites? Asites adalah suatu kondisi medis yang ditandai oleh adanya penumpukan cairan berlebihan di rongga perut. Cairan ini biasanya merupakan plasma yang bocor dari pembuluh darah dan kemudian terkumpul di sekitar organ-organ perut seperti hati, usus, dan kantong empedu. Gejala dan tanda-tanda penyakit asites. Gejala dan tanda-tanda penyakit asites dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan dan penyebabnya. Beberapa gejala umum yang mungkin muncul termasuk pembengkakan perut. Asites menyebabkan penumpukan cairan dalam perut yang menyebabkan perut membesar. Pembengkakan ini dapat menjadi signifikan dan membuat perut tampak sangat besar. Berat badan bertambah. Gejala yang kedua, penimbunan cairan dalam perut dapat menyebabkan peningkatan berat badan secara tiba-tiba dan signifikan. Nyeri perut atau ketidaknyamanan. Beberapa orang dengan asites mungkin mengalami nyeri atau ketidaknyamanan di perut. Rasa tidak nyaman ini dapat berkisar dari ringan hingga parah. Sesak nafas atau nafas pendek. Perut yang membesar karena cairan dapat menyebabkan tekanan pada diafragma dan paru-paru, menyebabkan sesak nafas atau nafas pendek. Nafas berbunyi terkadang. Cairan yang menumpuk dapat menyebabkan terjadinya nafas berbunyi ketika seseorang bernafas. Kembung dan rasa penuh. Asites dapat menyebabkan sensasi kembung dan rasa penuh di perut, bahkan setelah makan dalam jumlah kecil atau porsi kecil. Anoreksia atau hilangnya nafsu makan. Penyakit ini dapat menyebabkan kehilangan nafsu makan dan anoreksia. Pembengkakan pada ekstremitas. Beberapa orang mungkin mengalami pembengkakan pada kaki dan pergelangan kaki sebagai akibat dari tekanan yang diberi oleh cairan yang menumpuk. Jika asites disebabkan oleh kondisi yang mendasarinya, seperti cirrhosis hati atau gagal jantung, gejalanya mungkin seperti ini atau seperti berikut. Asites memang seringkali disebabkan oleh kondisi yang mendasarinya, seperti cirrhosis hati atau gagal jantung. Kedua kondisi ini adalah penyebab utama asites. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai keduanya. Cirrhosis hati. Cirrhosis hati adalah kondisi medis yang ditandai oleh penggantian jaringan hati yang sehat dengan jaringan perut. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh kerusakan hati yang berkepanjangan akibat berbagai faktor seperti konsumsi alkohol berlebihan, infeksi virus hepatitis B atau C. Penyakit hati lainnya dalam cirrhosis hati, aliran darah ke hati terganggu karena jaringan perut terbentuk menghambat aliran darah melalui organ ini. Akibatnya, tekanan dalam pembuluh darah yang membawa darah dari usus dan limpa ke hati, vena portal atau meningkatkan. Tekanan tinggi ini menyebabkan cairan bocor dari pembuluh darah ke rongga perut, menyebabkan asites. Gagal jantung. Gagal jantung terjadi ketika jantung tidak dapat memompa darah dengan efisien untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Gagal jantung kiri biasanya menyebabkan penumpukan cairan di paru-paru atau edema paru-paru. Sementara gagal jantung
tekan dapat menyebabkan penumpukan cairan di berbagai bagian tubuh termasuk perut. Iya, itu asites. Pada gagal jantung kanan, jantung tidak memompa darah yang kembali dari tubuh ke paru-paru dengan efisien. Akibatnya, tekanan dalam pembuluh darah yang membawa darah dari organ-organ tubuh kembali ke jantung ataupun vena cava inferior meningkat. Tekanan yang tinggi ini menyebabkan cairan bocor dari pembuluh darah ke rongga perut menyebabkan asites. Selain cirrhosis hati dan gagal jantung, ada juga beberapa kondisi lain yang dapat menyebabkan asites, termasuk kanker perut, kanker ovarium, infeksi perut, dan gangguan ginjal. Perlu diingat bahwa asites adalah gejala bukan suatu penyakit itu sendiri. Jika seseorang mengalami asites, perlu dicari tahu penyebabnya melalui pemeriksaan medis yang tepat agar dapat mengidentifikasi dan mengobati kondisi yang mendasarinya. Penyebab utama penyakit asites adalah gangguan keseimbangan antara tekanan hidrostatik, tekanan cairan dalam pembuluh darah, dan tekanan on-kit. Tekanan yang dihasilkan oleh protein dalam darah di dalam pembuluh darah. Ketidakseimbangan ini menyebabkan cairan bocor dari pembuluh darah ke rongga perut dan menumpuk di sana. Sekarang, ramuan alami untuk mengobati penyakit asites. Ramuan yang pertama, teh jahe. Jahe dikenal memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan dan retensi cairan. Anda dapat membuat teh jahe dengan merebus beberapa potong jahe segar dalam air dan minum teh ini secara teratur. Yang kedua, daun kelor. Daun kelor mengandung senyawa antiinflamasi dan diuretik alami yang dapat membantu mengurangi pembengkakan dan meningkatkan produksi urin. Anda dapat mengonsumsi daun kelor dalam bentuk teh atau menambahkannya ke makanan Anda. Ramuan yang ketiga, kunyit. Kunyit memiliki sifat antiinflamasi dan dapat membantu mengurangi peradangan di dalam tubuh. Anda dapat mengonsumsi kunyit dalam bentuk kapsul atau menambahkannya ke makanan Anda. Yang seterusnya, papaya. Papaya mengandung enzim papain yang dapat membantu meningkatkan pencernaan dan mengurangi pembengkakan. Konsumsi papaya segar atau tambahkan ke dalam jus untuk mendapatkan manfaatnya atau hasilnya. Seterusnya, minyak biji rami. Minyak biji rami mengandung asam lemak omega 3 yang dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Anda dapat mengonsumsi minyak biji rami sebagai suplemen. Seterusnya, air lemon. Air lemon memiliki efek diuretik ringan dan dapat membantu meningkatkan produksi urin. Minumlah air lemon hangat secara teratur. Seterusnya, bawang putih. Bawang putih memiliki sifat antiinflamasi dan diuretik alami. Anda dapat menambahkan bawang putih ke dalam makanan Anda atau mengonsumsinya secara mentah atau langsung. Meskipun ramuan alami ini dapat memberi dukungan dalam mengatasi gejala asites, penting untuk diingat bahwa pengobatan utama harus dilakukan oleh dokter berdasarkan diagnosis dan kondisi medis Anda. Sumber ramuan alami yang berkualitas dan penggunaannya dengan benar juga sangat penting. Menghindari efek samping dan interaksi dengan obat-obatan lain mungkin sedang Anda konsumsi. Konsultasikan dengan dokter atau ahli herbal sebelum menggunakan ramuan alami sebagai bagian dari pengobatan penyakit asites. Sekarang, pantangan untuk penderita penyakit asites itu yang paling penting. Penderita penyakit asites sebaiknya mematuhi pantangan tertentu untuk membantu mengurangi gejala
dan mencegah komplikasi lebih lanjut atau lebih parah. Pantangan ini didesain untuk mengurangi penumpukan cairan di rongga perut dan mengurangi beban pada organ-organ tubuh yang terpengaruh. Berikut ini adalah beberapa pantangan yang sebaiknya dihindari oleh penderita penyakit asites. Konsumsi garam berlebihan. Garam dapat menyebabkan retensi cairan dalam tubuh dan menyebabkan penumpukan cairan di rongga perut. Batasi konsumsi garam dalam makanan Anda untuk mengurangi retensi cairan. Konsumsi alkohol. Alkohol dapat menyebabkan kerusakan hati dan memperburuk kondisi asites, terutama jika penyebabnya adalah psoriasis hati. Hindari konsumsi alkohol sepenuhnya, stop. Makanan tinggi lemak dan tinggi protein. Makanan tinggi lemak dan tinggi protein dapat menyebabkan kerusakan hati lebih lanjut pada penderita psoriasis hati. Pilih makanan rendah lemak dan rendah protein yang mudah dicerna. Seterusnya, minuman berkafein. Minuman berkafein seperti kopi dan teh dapat berkontribusi pada dehidrasi dan menyebabkan retensi cairan. Hindari minuman berkafein dan gantilah dengan air putih atau plain water. Makanan tinggi gula. Makanan tinggi gula dapat menyebabkan fluktuasi kadar gula darah dan meningkatkan risiko komplikasi pada penderita diabetes yang seringkali terkait dengan asites. Batasi konsumsi makanan gula. Next, makanan cepat saji dan makanan olahan. Makanan cepat saji dan makanan olahan sering mengandung tinggi garam, lemak trans, dan bahan kimia tambahan yang dapat memperburuk kondisi asites. Hindari makanan ini sebisa mungkin dan pilih makanan segar dan sehat. Mengonsumsi cairan berlebihan. Penderita asites mungkin cenderung untuk mengurangi konsumsi cairan karena khawatir tentang penumpukan lebih banyak cairan di perut. Namun, dehidrasi juga harus dihindari. Konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi mengenai jumlah cairan yang tepat yang harus Anda konsumsi setiap hari. Next, aktivitas fisik yang berat. Hindari aktivitas fisik yang berat atau menekan perut dengan keras, karena hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan meningkatkan tekanan pada rongga perut. Penggunaan obat tertentu. Beberapa obat seperti obat antiinflamasi non-steroid dan obat tertentu untuk tekanan darah tinggi dapat mempengaruhi fungsi ginjal dan menyebabkan retensi cairan. Pastikan untuk mengikuti instruksi penggunaan obat yang diberi oleh Pak Dokter.